Halo, saya Salwa Fariza akan memaparkan tentang profesi kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Bagaimana guru dapat dikatakan profesional? Guru profesional yaitu guru yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berprinsip pada kode etik. Lalu apa saja syarat yang harus ada dalam guru profesional? Guru profesional harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Yang kedua, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial meliputi berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, serta orang tua, wali, peserta didik, bergaul secara santun, serta menerapkan prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Kemampuan kepribadian meliputi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. Adapun kompetensi profesional meliputi menguasai bahan ajar, mengelola program belajar, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber belajar, menguasai landasan-landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi peserta didik, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, serta mengenal dan menyelenggarakan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Apa saja strategi guru profesional? Yang pertama, berpartisipasi dalam pelatihan hard skill dan soft skill, membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah, berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan ilmiah, melakukan PTK, partisipasi dalam organisasi profesi, dan kerjasama dengan tenaga profesional di sekolah. Apa sih tanda guru profesional itu? Menjadi guru profesional harus melalui pendidikan profesi guru atau PPG dan memperoleh sertifikasi guru. PPG bertujuan untuk membentuk keprofesionalan, sedangkan sertifikasi adalah ujung atau hasil dari PPG. PPG adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa atau guru agar memiliki keahlian khusus sebagai seorang guru. Program sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 dengan syarat guru yang telah memenuhi ketentuan dan terdaftar dalam program sertifikasi tersebut pada tahun 2006. Guru yang berhak mengikuti program sertifikasi adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. PPG dibagi menjadi dua, yaitu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Perbedaannya adalah pada tujuannya. Tujuan PPG dalam jabatan adalah untuk meningkatkan kompetensi atau mutu, sedangkan tujuan dari PPG prajabatan yaitu untuk mempersiapkan calon guru. PPG prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan sarjana maupun diploma 4, baik dari kependidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan PPG dalam jabatan merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi guru dalam jabatan serta membentuk keprofesionalan seorang guru. Yang selanjutnya adalah kurikulum PPG. Kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip activity-based curriculum atau experience-based curriculum, bukan subject matter curriculum seperti pada pendidikan akademik. Implikasi dari prinsip ini adalah pembelajaran berbentuk aktivitas atau kegiatan, yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, secara rincinya, kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan program pengalaman lapangan atau PPL, serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Setelah mengikuti PPG akan mendapatkan sertifikat yang dapat menjadi faktor penentu dalam mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru, karena saat ini banyak lembaga pendidikan yang mengharuskan guru memiliki sertifikat keprofesionalan. Proses sertifikasi dilakukan dengan uji kompetensi melalui penilaian portofolio. Peserta yang dinyatakan lulus program sertifikasi berhak menerima sertifikat pendidik dan tunjangan profesi.
Sertifikasi guru, yang pertama ada PPG, yang kedua ada pemberian langsung, yang ketiga ada portofolio, yang keempat ada PLPG atau pendidikan dan latihan profesi guru, yang nantinya ketika lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik. Bisa dilihat pada diagram berikut. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenjang karir profesi guru. Agar bisa memiliki perkembangan karir, seorang guru harus mempunyai kecakapan atau keterampilan seperti cakap mengenal diri, cakap berpikir, cakap bersosialisasi, cakap secara akademik, serta cakap secara vokasional. Jenjang karir formal. Secara formal, seorang guru dapat memiliki pengembangan karir sebagai tenaga fungsional, misalnya dari guru SD dapat terus menjadi seorang dosen, kemudian dari tenaga fungsional diubah menjadi struktural, misalnya dari seorang guru bisa menjadi kepala kanwil dinas. Kemudian jenjang karir non-formal. Setelah menjadi guru, bisa menjadi seorang penulis, membuka tempat les, hingga aktif di masyarakat sebagai tenaga pendidik. Jenjang karir profesi guru PNS. Jika sudah menjadi ASN, ada jenjang karir khusus yang bisa didapat jika seorang pendidik bisa terus berkembang. Seperti golongan 1A atau pangkat juru muda, golongan 1B atau pangkat juru muda tingkat 1, golongan 1C atau pangkat juru, golongan 1D atau pangkat juru tingkat 1, golongan 2A atau pangkat pengatur muda, golongan 2B atau pangkat pengatur muda pengatur tingkat 1, golongan 2C atau pangkat pengatur, golongan 2D atau pangkat pengatur tingkat 1, golongan 3A atau pangkat penata muda, golongan 3B atau pangkat penata muda tingkat 1, golongan 3C atau pangkat penata, golongan 3D atau pangkat penata tingkat 1, golongan 4A atau pangkat pembina, golongan 4B atau pangkat pembina tingkat 1, golongan 4C atau pangkat pembina utama muda, golongan 4D atau pangkat pembina utama madya, dan golongan 4T atau pangkat pembina utama. Semua golongan atau pangkat ini dapat terus berkembang. Khusus untuk profesi guru, ada 4 jenjang fungsional seorang guru. Yang pertama, guru pertama. Guru pertama merupakan pendidik yang secara kepangkatan ada di penata muda atau golongan 3A, yang merupakan jenjang terendah, dapat naik pangkat ke penata muda tingkat 1 atau golongan 3B. Kenaikan jabatan ini sesuai dengan lama masa pengabdian. Yang kedua, guru muda. Guru muda merupakan pengajar yang ada pada pangkat penata atau golongan 3C dan 3D. Jenjang ini setingkat lebih tinggi dari guru pertama. Yang ketiga, guru madya. Guru madya menempati golongan 4A, 4B, dan 4C yang termasuk ke pangkat pembina. Tentunya ada serangkaian syarat khusus bagi pengajar PNS untuk masuk ke golongan ini. Yang keempat, guru utama. Tingkat ini diberikan untuk pengajar yang ada pada golongan 4D atau pangkat pembina utama madya, serta pembina utama pada golongan 4E. Jenjang karir profesi guru P3K. P3K merupakan pegawai pemerintah yang dipekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Jadi, guru non-ASN, tenaga honorer, guru swasta hingga lulusan pendidikan profesi guru kini bisa mendapatkan kesejahteraan dengan lebih murah dengan mendaftar program ini. Selanjutnya, PKP atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. PKP berguna untuk mengembangkan potensi pendidik dalam mewujudkan standar kompetensi yang ditentukan dalam ketetapan aturan. PKP mempunyai bobot yang besar untuk menentukan angka kredit seorang guru. Strategi PKP. Strategi pengembangan diri meliputi mentoring, pelatihan sebaya, diklat. Strategi publikasi ilmiah meliputi presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal, serta publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan atau pedoman guru. Strategi karya inovatif berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan atau pengembangan karya seni, pembuatan atau modifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum, membangun program pembelajaran yang unik, dan mengembangkan software e-learning. Pelaksanaan PKP guru sendiri. Yang pertama, mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik aktual atau terkini yang berkaitan dengan sains dan teknologi, sosial, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengevaluasi, menilai, dan menganalisis hasil belajar peserta didik yang dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesungguhnya. Menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik terhadap pembelajaran. Menulis kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari sebagai bahan untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran. Membaca dan mengkaji artikel dan atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan penelitian mandiri, misalnya penelitian tindakan kelas, dan menuliskan hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah suatu keberhasilan proses dan hasil belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Isu peningkatan mutu pendidikan yaitu lulusan bermutu sebagai tuntutan, perubahan yang cepat, serta daya saing lulusan. Sekolah yang bermutu indikatornya adalah kepuasan penggunanya, yakni masyarakat. Adapun cara guru untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu yang pertama, guru yang berkualitas membuat kegiatan belajar menjadi seru. Yang kedua, kurikulum yang relevan dan menarik. Yang ketiga, kurikulum belajar yang nyaman. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan. Yang keenam, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, peningkatan keterampilan. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis proyek. Yang kesembilan, pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pembelajaran seumur hidup.